Om Swastiastu, pemirsa Swastiastu. Sunda Kecil TV dimanapun Anda berada. Di siang hari ini saya bersama Bapak Kabagkop, Kepala Bagian Operasional Polres Buleleng, Bapak Inyoman Wiranada SH. Di studio kali ini kita akan membahas beberapa isu yang sangat penting mungkin bagi kita untuk didengarkan. Yang pertama itu adalah tentang curanmor. Kemudian laka lantas, dan terakhir itu ada bagaimana kesiapan Polres Buleleng menyongsong pemilu 2024. Oke Pak, langsung saja. Pak Nyoman, yang panggil Pak Nyoman biar enak saja. Pak Nyoman, sebelum kita jauh melangkah, sebelumnya mungkin bisa diceritakan dari awal Bapak sebelum tugas di Kesatuan Polres Buleleng, sebelumnya di mana nih Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera kita semua. Sebelumnya terima kasih sudah diundang di Sunda Kecil TV. Ya, dalam hal ini kebetulan saya menjabat sebagai Kabagkop Polres Buleleng. Sebelumnya saya dinas di Tabanan, jadi Kapolsek Tabanan Kota. Di Kediri Pak ya? Bukan di Tabanan Kotanya, Kediri lain lagi. Oh, lain lagi? Oh ya. Lain lagi polseknya. Ya. Jadi di Tabanan Kota, di sana saya kurang lebih 9 bulan. Ini ke Buleleng ini baru kurang lebih 10 hari dari. Oh, masih pres berarti Pak? Ya, masih pres. Sebelumnya punya pengalaman Pak di Singaraja, apa main-main lancong gitu? Singaraja ini dinas saya pertama. Oh. Pertama kali di Singaraja selama dinas di Bali baru pertama kali. Jadi memang pernah di Singaraja dulu tahun 95, 96 tapi di Lemdik di SPN Singaraja. Pendidikannya di sini. Oh, pendidikannya di Singaraja. Habis itu tamat langsung ditugaskan di Singaraja apa? Di keluar Bali. Timur, Jakarta, terus baru ke Bali 2007. Ya, Ya, seperti itu. Di tim-tim pernah Pak berarti? Timur pernah. Berarti sebelum merdeka? Sebelum merdeka. Berarti tugas di sana? Pertama Timur. Oh, gimana di sana gininya? Ya, kalau berbicara tahun-tahun itu ya kebetulan waktu itu kan masih daerah operasi di sana. Ya, kita kebetulan di sana tugas sebagai organik. Ya, berjalan seperti biasa, tugas-tugas seperti biasa. Artinya itu sampai umpamanya ada gerakan itu sudah semuanya balik ke satuan ke Indonesia. Iya, tahun 99 ya kita jajak pendapat. Kita kalah ya, semua yang berdinas sana ya kembali sesuai dengan permintaan. Nah, kebetulan saya waktu itu ada kegiatan belajar di Jakarta, jadi otomatis akhirnya ditarik ke Jakarta. Ya. Jadi tidak ke Bali. Waktu rusuh di sana itu, Bapak pernah kontak dengan masyarakat sipil? Kebetulan saya di sana waktu rame-ramenya tuh tahun 97. Itu kan waktu menjelang pemilu ya. 97. Jajak pendapat. Apa pemilu sebelum. Karena jajak pendapat saya sudah di Jakarta. Kebetulan sudah sekolah. Ya. Jadi ya sempat sih ada beberapa kejadian tahun 97 itu ya, rekan kita yang tewas atau gugur di sana dalam pengamanan pemilu tahun 97. Berarti 97 pemilu tapi masih Indonesia waktu itu. Indonesia. Berarti tahun 99 jajak pendapat udah lepas. Ya. Dia merdeka menjadi Timur Leste. September 99 lah tepatnya. Tapi pada waktu itu apa sudah tugas di? Sudah, kebetulan 98 saya dapat tugas belajar selama 3 tahun di Jakarta, jadi tapi otomatis 98 di sana kena gini Pak. Apa namanya itu? Pas hampir berbarengan waktunya. Oh gitu. Wih, di sini ya istilah Balinya ngelidin setren nepuk semua. Kurang lebih seperti itu. Tapi astungkara lah semuanya aman. Tidak ada ini sampai sekarang ya masih astungkara sehat lah bisa melaksanakan tugas. Terus setelah tugas di Jakarta, habis itu baru penugasan pertama lagi di Bali?
Kebetulan saya pindah ke Bali setelah habis pendidikan 3 tahun? Stupa. Ya. 2007 baru akhir pindah ke Bali. 2008 awal Januari itu ditempatkan pertama di Bangli. Di Bangli. Ya. Sebagai Kanit Pamisata Polres Bangli waktu itu. Ya. Yeah. Setelah itu baru ke Tabanan. Dari Tabanan Polda Karangasem. Dari Karangasem kembali ke Polda kembali ke Denpasar, Denpasar Tabanan baru pertama kali Singaraja. Oke, selamat lagi Pak bergabung. Kemarin kan sudah pendidikan SPN di Singaraja, ditarik lagi Pak ke Ibu Pertiwi. Iya, gitu. Iya. Oke. 27 tahun baru kembali lagi. Pengalaman cukup menarik lah itu. Oke Pak, ini kan Singaraja wilayahnya kan lumayan luas Pak. Mungkin dari membentang, dari timur sampai dengan ke barat. Mungkin di timur ada Tijukule, Polsek Tijukule ya, sampai di barat itu Grogak. Nah, lumayan luas lah cakupannya. Terkait dengan luas wilayah tersebut, bagaimana tingkat curanmor yang ada di Singaraja ini? Ya, terima kasih. Kalau terkait dengan wilayah tentunya Polres Buleleng ini boleh dikatakan hampir separuh Pulau Bali itu wilayahnya Buleleng, hampir separuh ya. Karena garis pantai terpanjang juga dari timur sampai barat tuh hampir Pulau Bali kalau kita lihat di atasnya kan panjang bagian utara. Bagian utaranya itu panjang sekali garis pantai. Nah itu semua perbatasan juga hampir semua kabupaten, Karangasem, Badung, Tabanan, Jembrana, semua kita. Jadi dengan wilayah yang luas, walaupun mohon maaf, kita di sini tuh ada 10 polsek, 10 polsek dengan 9 kecamatan, 1 polsek kawasan pelabuhan Celukan Bawang. Jadi memang lumayan, artinya tingkat curanmor yang ada di Polres Buleleng ini kalau dibandingkan, kalau kita berbicara dari Januari September 2022 itu kurang lebih kasusnya itu 28 kasus curanmor yang terjadi ya. Terus kalau dibandingkan dengan 2023 memang sedikit ada peningkatan kurang lebih 21%. Jadi 6 kasus sampai bulan September ini 34 kasus. Meningkat 26% Pak ya? Iya. Ya mungkin bisa kami sampaikan terkait dengan curanmor. Kalau istilah Balinya, kalau zaman dulu kita kan berpikirnya biasa naruh motor dimanapun kita campah. Kalau istilah Bali ini kan campah ya, campah lah istilahnya. Kurang hati-hati, jadi merasa Bali aman-aman saja. Tidak pernah terjadi apa-apa. Kalau dulu kita naruh motor mungkin kunci terpasang pinggir jalan tidak ada yang ngurus. Tapi kalau sekarang beda. Situasinya beda. Memang banyak yang hilang ini karena kasusnya rata-rata abai, kunci nyantol, kebanyakan seperti itu kasusnya. Motif dari pelaku itu sendiri kebanyakan apa Pak sebenarnya? Kalau motif saya rasa bermacam-macam ya. Artinya tentunya ya kebutuhan. Kebutuhan ada yang kebutuhan ekonomi, sebagian besar sih alasannya yang sudah terungkap kebutuhan ekonomi. Artinya dicuri, dijual murah, seperti itu. Artinya kebanyakan motifnya ya ekonomi lah. Tapi kembali lagi Pak ya, itu kan karena ada kelalaian. Kan seperti itu. Jadi ada niat mungkin seseorang ingin mencuri, ada kesempatan itu. Tadi karena kurang hati-hatian dari pemilik sepeda motor ataupun yang dicuri itu kan seperti itu ya. Nah, menanggapi hal tersebut, langkah preventif yang kita lakukan terutama Polres Buleleng kepada masyarakat, mungkin himbauan itu seperti apa Pak biasanya? Oh iya, terima kasih. Jadi selama ini kita sudah sering melaksanakan kegiatan himbauan khususnya dari bawah ya, dari rekan-rekan kita Babin Kamtibmas di bawah sudah sering melaksanakan, termasuk Satbimas di Polres maupun unit Bimas di Polsek. Jadi sering sudah melakukan himbauan sosialisasi baik ke sekolah-sekolah maupun ke masyarakat dan giat-giat ke Banjar-Banjar misalnya sosialisasi atau himbauan termasuk
polisi Banjar yang ada. Ya. Artinya tadi disampaikan niat terjadinya kriminal ini, tindakan kejahatan ini karena ada niat dan kesempatan. Kan begitu. Nah kalau niat, saya rasa namanya orang berniat jahat itu kalau tidak ada kesempatan, saya rasa tidak mungkin terjadi kan. Nah himbauan kita sering menyampaikan ke masyarakat apa yang tindakan yang paling mungkin ya dianggap tepat lah kita menyampaikan ke masyarakat dengan cara ya membatasi kesempatan, membatasi kesempatan orang-orang yang ingin berniat jahat. Ya, dengan cara hati-hati. Dengan cara ya naruh motor harus terkunci stang, kalau meninggalkan rumah ya kunci pagar dan lain sebagainya. Artinya seperti itu. Kalau kesempatan sudah berkurang, saya yakin niat untuk berbuat itu dia berpikir ya mungkin 100.000 kali lagi. Niat sudah ada, lihat wah ada motor nih tidak terkunci, ada kunci kebetulan ini ya langsung. Karena seperti itu mungkin himbauan kita. Jadi di samping itu saling mengingatkan. Jadi kembali kita sebagai polisi, bagaimana kami dari Polres Tabanan bisa menjadikan masyarakat itu polisi bagi diri Polres Buleleng, Pak. Ya, Tabanan. Mohon maaf, masih ini. Masih teringat-ingat dengan tugas. Jadi Polres Tabanan, mohon maaf. Jadi kami Polres Tabanan tetap selalu mengajak masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri, bagi dirinya sendiri, bagi keluarga dan tetangga. Jadi pengawasan 24 jam memang dari jumlah polisi yang ada dengan jumlah penduduk kan memang berbeda jauh. Ya, sangat Artinya jauh. intinya kita mengajak masyarakat itu menjadi polisi bagi diri sendiri. Jadi betul sekali, ikut menjaga keamanan diri sendiri, harta benda diri sendiri. Betul. Jadi biar lebih ini keamanan itu bisa terjamin karena semuanya itu bisa terjamin karena dukung masyarakat. Betul. Ya. Kalau tidak ada masyarakat ikut membantu, saya rasa berat juga bagi kita jadi petugas keamanan untuk menjaga dengan tadi disampaikan wilayah yang cukup luas dan masyarakat yang heterogen. Nah terkait dengan kan ini ada pelaku, nah tentunya pencuriannya itu pasti ujung-ujungnya dia kan jual, istilahnya penada lah. Nah terhadap jaringan mereka ini, Pak, dari awal A lah sampai Z itu, bagaimana caranya mencegah rantainya ini biar terputus, Pak? Biar umpamanya gini, dia ada niat untuk mencuri, tapi karena rantainya ini sudah putus, tidak ada penadanya, jadi batal ya seperti itu. Nah, bisa nggak ditanggulangi hal demikian ini? Tentu ya, terima kasih. Artinya tentunya kita harus selama ini kita sudah berusaha, artinya mengungkap kasus-kasus yang terjadi. Jadi dari sanalah kita bisa artinya mengungkap adakah jaringan di belakangnya. Betul. Artinya kemana dia jual dan lain sebagainya. Dengan cara ungkap kasus ini dari sanalah artinya kita bisa istilahnya menyetop lah, mengurangi atau menyetop lah, biar memotong rantainya biar tidak terjadi lagi kasus seperti itu dengan cara misalnya kalau terungkap kita press release jadi kelihatan di media kan jadi udah terungkap, jadi lama-lama kan dengan begitu ada rasa takut lah istilahnya dia mau berbuat kejahatan. Seperti togel lah kita tangkap bandarnya ini, jadi yang masang udah nggak ada jadinya kan gitu. Ya tetap itu kan artinya pengembangan tetap kita lakukan dari jaringan-jaringan yang ada. Nah dari sekian banyak polsek yang ada di Satuan Polres Buleleng, yang paling tinggi, Pak, tingkat curanmornya tuh di polsek mana, Pak? Kalau saya rasa paling tinggi itu Polsek Banjar ya, data yang sementara yang ini Polsek Banjar kelas. Dari 32 kasus di 2023 itu Banjar paling tinggi. Banjar. Cuman kebetulan saya data ini ya dari polseknya ini ya dari 32 itu. 30 Banjar paling banyak. Berarti di sana kembali itu tadi mungkin ya masyarakatnya mungkin terus pola
masyarakatnya untuk menjaga ketertibannya mungkin kurang seperti apa yang tadi Bapak sampaikan itu ya? Ya, Mm-mm. kemungkinan seperti itu. Ya. Artinya mungkin abai, masyarakat sedikit abai. Itulah sampah, motor dan lain sebagainya. Ada rencana daripada pihak Polres itu untuk menambah satuan pengamanan ketika di satu titik itu ada kerawanan yang meningkat, Pak, atau kriminal yang meningkat itu. Oh ya, tentunya menjadi prioritas biasanya. Artinya di mana misalnya tingkat kejahatan tinggi, jadi nanti jadi prioritas. Kita biasanya punya reskrim yang punya kring resersenya bagian, maksudnya tempat di mana dia menjadi wilayah pantauannya, binaannya. Jadi kita lebih fokusnya biasanya. Ya. Oke, tadi itu di Curanmor, Pak. Kemudian kita ke Laka Lantas ini. Kita sering berkendara kadang-kadang di jalan raya seperti apa tadi bilang, mungkin abai, terus kita melupakan yang namanya alat pelindung diri seperti helm, STNK, kelengkapan segala macam itu kan. Dan apalagi kekurangan pahaman masyarakat tentang rambu-rambu lalu lintas itu yang terutama yang menyebabkan laka lantas itu semakin meningkat. Nah, khusus di Polres Buleleng seperti apa, Pak, untuk tingkat laka lantas yang terjadi? Iya, terima kasih. Jadi untuk laka, kembali lagi ke data yang kita punya dari Januari sampai Oktober, sampai kemarin berarti. 2023 ini itu terjadi laka 465 kali. Itu dalam rentang waktu Januari sampai 19 Oktober kemarin. Oh, berarti 10 bulan. 10 bulan. Ya, hampir 10 bulan. Rata-rata berarti 1 bulan itu kalau kita bagi 10 ya bagian 49 lah. 46 kali berarti 46 ya. dalam sebulan. Dalam sebulan. Ya. Itu termasuk tinggi apa rendah, Pak? Kalau rendah. Ya, kalau lumayan tinggi lah kita. Ya. Itu tinggi. Penyebabnya apa yang saya katakan tadi itu apa kira-kira? Ya, tentunya kalau laka yang pertama penyebab laka itu ya kalau nggak pelanggaran kelalaian. 2 itu saja penyebabnya. Kalau nggak melanggar ya lalai. Ya seperti itu. Lalai dalam artian berkendara. Ya. Terus pelanggaran ya melanggar aturan lalu lintas yang ada, rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya. Itu perilaku yang ugal-ugalan. Ya, itu termasuk kan pelanggaran. Betul. Pelanggaran ya. Mungkin ya di sini kebanyakan usianya mungkin kebanyakan remaja mungkin, Pak. Ya, kalau usia rata-rata 16 sampai 30 yang paling tinggi. Paling tinggi. Ya, karena kembali lagi adrenalinnya beda. Kalau anak muda kan beda ya. Nah, kembali kalau lalu lintas, saya rasa ya ini penting karena laka lalu lintasnya cukup lumayan tinggi di Polres Buleleng. Jadi sebenarnya langkah-langkah kita di lalu lintas sudah banyak ya. Artinya sosialisasi himbauan mulai dari sekolah SMP, SMA, SMK sudah kita laksanakan, termasuk ke masyarakat ya. Sudah kita laksanakan, tapi ya gitu, kesadaran masyarakat itu penting. Jadi ada kalanya kita kalau kecelakaan berbicara benar salah, padahal yang utama dalam berlalu lintas kan keselamatan. Tidak penting bagi kita untuk membicarakan siapa yang benar salah kalau kita celaka kan nggak ada gunanya juga. Arti intinya itu keselamatan. Sebenarnya menjaga keselamatan itu lebih menurut saya itu lebih harus difokuskan daripada kita mementingkan saya merasa benar ada salah untuk di jalan ya. Nah, yang banyak juga terkait dengan laka lantas itu anak-anak sekolah. Kadang-kadang kan ya itu disampaikan tadi, anak-anak muda yang baru kenal bisa naik motor, beda dia kan, pingin adrenalinnya beda anak muda. Nah, ini ya dalam kesempatan ini juga sekalian saya menghimbau bagi orang tua, masyarakat yang punya anak, ya aturan mestinya harus tetap kita tegakkan. Dalam artian ya kalau belum usianya ya mestinya jangan diberikan naik sepeda motor ataupun mobil lah sih. Dalam artian tidak boleh berkendara lah
Jadi karena ini berisiko. Betul. Memang dalam istilah Bali ewah pakai ewah, mungkin orang tuanya bekerja dengan untuk gampangnya biar tidak menyita waktunya bekerja, tidak mengantar lagi sekolah, udah belikan saja motor. Tapi risikonya tidak dipikirkan, kan seperti itu. Risiko tanggung belakang gitu ya. Ya, biasanya setelah terjadi baru penyesalan kan seperti itu. Nah, artinya mungkin lebih bijak ya, kalau orang tua, masyarakat harus lebih bijak dalam berlalu lintas. Intinya seperti itu. Kadang anak muda kan sering seperti ini, Pak. Mereka apalagi setiap malam minggu. Nah, selalulah kadang-kadang ada trek liar kan seperti itu. Itu masih Pak ada, Pak? Ya, betul, terima kasih. Jadi kegiatan kita punya wilayah kan luas, artinya memang jangkauan kita di samping Polres, Polsek juga tetap monitor, artinya apalagi malam minggu itu fokus kita ada untuk kegiatan preventifnya itu patroli. Blue light sesuai dengan komandonya Bapak Kapolda. Blue light artinya lampu yang biru, tetap biru ya, lampu biru. Jadi kita setiap malam minggu, setiap hari, bukan setiap malam minggu di skala besar kita laksanakan. Ya tujuannya untuk ini, artinya mengurangi kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip negatif lah. Baik itu dalam lalu lintas maupun mencegah terjadinya kejahatan lah. Jadi kita melaksanakan setiap langkah preventif itu. Ya, setiap hari. Baik Polsek maupun Polres kita laksanakan. Berarti kerjasama antara pihak Polres, koordinasi dengan pihak Polsek terdekat untuk mengamankan. Pokoknya kalau ada masyarakat yang melakukan tindakan melanggar lalu lintas, terutama trek-trekan di jalan ataupun dan sebagainya seperti itu, Pak ya. Termasuk kita juga kerjasama dari rekan kita TNI, Dishub juga kita melaksanakan patroli gabungan untuk setiap malam minggu skala besar misalnya. Tapi kalau kegiatan blue light-nya kita setiap hari lah. Mantap. Oke, kita lanjut Pak. Nah ini nanti Pak tahun 2024, kita akan mengadakan pileg dan pilpres. Ini menarik sekali nih. Nah terkait dengan pileg yang pertama ya kalian? Ya, pileg pilpres barengan. Barengan. Apalagi barengan, Pak. Berarti sistem pengamanannya kan lebih lebih tinggi lah. Karena kan resiko masyarakat juga akan lebih tinggi sekali. Terkait dengan persiapan pileg dan pilpres ini, dari pihak Polres Buleleng terutama untuk Kabupaten Buleleng itu sendiri, persiapannya Pak seperti apa? Terkait dengan pemilu, dengan kita sandi Operasi Mantap Berata Agung itu nama Bali, sandi Bali. Operasi Mantap Berata Agung 2023-2024. Jadi untuk Polres Buleleng kita sepertiga dari kekuatan kita terjunkan untuk pengamanan pemilu. Dari tahapan, karena tahapan pemilu sudah dari kemarin nih tanggal 19 kita mulai sampai nanti tanggal 20 Oktober tahun 2024. Jadi 222 hari nanti kita melaksanakan operasi ini. Hampir 1 tahun, Pak. Hampir 1 tahun. Ya. Jadi tahap-tahapannya, jadi sebelum tahapan dimulai juga kita sudah mulai dari kegiatan rutin yang ditingkatkan. Mulai dari Sispam Kota kita latihan untuk penanggulangan masa Sispam Kota, dari kegiatan deklarasi damai dengan tokoh-tokoh parpol, tokoh Pindah, tokoh adat masyarakat semua, termasuk KPU Bawaslu. Terus kegiatan doa bersama untuk dimana kita berdoa bersama-sama biar pemilu ini bisa berjalan aman, khususnya di Buleleng ya, wilayah Buleleng. Tapi secara umum ya Indonesia semoga pemilu ini semua berjalan lancar, aman gitu. Jadi rakor juga kita sudah laksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan juga ada latpraop, jadi latihan sebelum operasi kita laksanakan. Latihan pra-operasi. Jadi apa-apa yang harus kita laksanakan selama tahapan-tahapan itu kita latihkan dulu biar biasanya kita siap. Tugas daripada satuan kepolisian itu khusus untuk di pemilu ini kan
penertiban kalau ada gerakan massa kan seperti itu. Contoh kampanye kan seperti itu Pak ya. Di sana contohnya. Terus kalau seandainya pas di perayaan pemilunya Pak, di mana letak pengamanannya di mana? Pas perayaan pemilu maksudnya pada saat di pencoblosan. Pencoblosan ya. Kita dalam pemilu ini setiap tahap itu ada satgas. Satuan tugas. Ada yang satgasnya preventif, satgas humas, banop, satgas gakum, ada kita gakum dunia. Jadi gakum itu ada dari kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu. Jadi kalau ada pelanggaran terkait dengan pemilu nanti ditangani langsung oleh dari gakumnya, dari satgas gakumnya. Nah kalau terjadi hal-hal seperti itu kan kita sudah ada satgasnya. Ada kita satgas tindak, ada nanti PHH Dalmas dari Polda, rencana kita akan BKO nanti di Buleleng, di Polres Buleleng, dan termasuk nanti satgas tindak dari Brimob, nanti juga BKO. Nah nanti kalau ada tindak-tindakan anarkis misalnya, tentunya ada SOP-nya, penanganan dari Dalmas Polsek dulu, Dalmas Kerangka, habis itu Dalmas Polres lah, habis itu Dalmas Polda, habis itu baru terakhir baru. Biasanya kan polisi sudah memiliki peta Pak, oh ini rawan kan itu. Nah titik-titik itu sudah dipetakan. Ya, artinya kalau secara umum sih Buleleng ya, kalau secara umum sih Astungkara sampai saat ini sih aman. Tapi ya tidak ada zona merah. Ada. Ya boleh dikatakan tetap ada, tapi kan kita tetap antisipasi. Tentunya kalau ada peta-peta kerawanan yang kira-kira ini yang sedikit agak situasinya mungkin ya kita fokus nanti. Karena kan pengalaman dari pemilu tahun sebelumnya kan seperti itu. Apalagi di sana juga ada banyak istilahnya tokoh ataupun partai yang apa namanya berkontestasi di sana kan tentunya ini menambah ya kan. Nah, melihat daripada kacamata yang sebelumnya itu kan jadi adalah semacam gambaran bahwa ini saya harus kan seperti itu. Ya itu pasti artinya sesuai dengan KIRKA, perkiraan intelijen, artinya di sini kira-kira nih tempat ini sedikit hangat lah. Jadi fokus kita konsentrasi di sana melakukan kegiatan kepolisian yang tentunya ya gimana caranya kita bisa bikin cooling system lah, artinya biar situasinya tuh bisa redam, bisa hijau lah. Nah terkait nih durasinya karena pilpresnya sama pileg ini jadi satu nih Pak, kan lumayan sekali itu Pak. Mungkin dari pagi pencoblosan sampai nanti penghitungan itu kan, sehingga ada dulu kan banyak sekali yang anggota apa ya istilahnya KPPS ya apa yang meninggal itu loh Pak. Nah, terkait dengan itu nih. Pengamanannya nanti seperti apa nih Pak? Ya kalau pengamanan kita kalau dalam pengamanan kita ada sistem istilahnya dengan berapa TPS tuh saya lupa ini ya. Ribuan Pak mungkin di TPS-nya 2.000 sekian. 2.000 ya. Kalau di Buleleng. Kalau di Buleleng jumlah TPS itu 2.265 TPS ya. Karena kan mengawal kotak suara itu dari di tempat pencoblosannya sampai ke KPU, terus penghitungannya itu kan lumayan sekali itu memakan waktu, makanya banyak anggota-anggota KPPS itu yang katanya sih saya belum pernah melihat itu sampai meninggal seperti itu. Ya mungkin gini terkait dengan itu 2019 ya. Itu kan baru pengalaman pertama kalau saya rasakan waktu 2019 baru berbarengan lah Pilpres sama Pileg itu dilaksanakan. Jadi mungkin sudah menjadi pengalaman pelajaran, nanti cara pengaturan seperti apa saya rasakan KPU sudah punya ini teknisnya seperti ada bentuk kerjasama antara KPU dengan kepolisian. Iya, kita tetap kerjasama. Dari dalam artian kita sebagai keamanannya. Kalau teknis untuk pemilunya kan KPU. Ya, untuk pelaksanaan
pemilunya ya KPU. Tentang netralitas sekarang Polri dalam hal ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Kalau Polri tentunya ini sudah menjadi keharusan ya. Betul. Sebagai seorang anggota Polri harus netral. Ya. Harus netral, jadi tidak boleh berpihak. Jadi itu sudah komitmen kami di Polri, tidak ada keberpihakan. Ya. Intinya kami komitmen Polri dan seluruh anggota, mungkin seluruh Indonesia ya, khususnya di Buleleng, kita sudah komitmen, jadi netral, tidak ada kepentingan. Ya. Karena kan ada anggapan dulu ya, masyarakat kadang-kadang, wah TNI Polri cenderung ke penguasa gitu kan. Jadi kan itu mungkin pernah ada ceritanya seperti itu. Sekarang kan mungkin sudah sedikit demi sedikit itu terkikis. Mungkin karena Polri-nya sudah bisa menciptakan netralitas yang cukup tinggi kan seperti itu, Pak. Yang jelas kita Polri komitmen netral, tidak ada tapi-tapinya lagi. Ya. Oke, menarik sekali ini. Tadi kita sudah berbicara panjang lebar. 3 topik kita sudah bahas. Sekali lagi terima kasih banyak atas kedatangannya di Sunda Kecil TV. Astungkare di tahun 2024 nanti seperti apa yang sudah tadi disampaikan itu bisa berjalan dengan baik. Pak, terima kasih Pak Wiranata sudah terima kasih. Kita akhiri. Bisa disampaikan kepada masyarakat mungkin himbauan atau apa, silakan. Ya, terima kasih. Jadi terakhir kami menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat. Jadi mari kita bersama-sama menjaga keamanan ketertiban. Jadi apalagi menjelang pemilu ini. Jadi jangan sampai beda pilihan, kita menjadi bersaudara, berkeluarga, bermasyarakat jadi tidak baik. Intinya mari sama-sama menjaga keamanan ketertiban masyarakat khususnya di Buleleng. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Jangan sampai gampang terprovokasi. Dan yang terakhir Pak, kami sampaikan menjelang pemilunya mohon hati-hati bermedsos. Betul. Terkait masalah lalu lintas, tadi kami sudah sampaikan, mari kita bersama-sama menjaga, jangan sampai mengurangi pelanggaran dalam berlalu lintas, termasuk menjaga keamanan. Tadi juga sudah saya sampaikan, menjadi polisi bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Mantap. Itu saja, terima kasih. Ya, oke, itu tadi wawancara kita bersama Bapak Inyoman Wiranata SA, Kabagkop Kepala Bagian Operasional Polres Buleleng. Tentunya buat pemirsa Sunda Kecil TV, bagi yang suka dengan video ini silakan like, komen, dan juga subscribe. Dan saya di sini Ketut Suarinase pamit undur diri dari studio. Om Santi. Om Santi. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Sukses Pak ya. Kanggoin. Iya, nggak apa-apa.